untuk pekarangan keluarga. Kita menganjurkan kepada ibu, terutamanya untuk kelompok wanita tani, untuk aktif memanfaatkan pekarangan. Jadi lahan-lahan tidur atau di depan rumah yang selama ini mungkin nganggur, lebih banyak tanaman bunga-bungaan. Nah, mungkin di sela-selanya mungkin kita bisa manfaatkan untuk tanaman hortikultura. Jadi itu peran kita di sini saat ini ya, salah satu yang lebih penting kita saat ini lebih diberikan peran untuk membantu penurunan stunting. Nah, jadi menjadi program nasional juga jadi ya. B2SA sangat membantu gerakan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi Pun. Iya Pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Hendra Sulistianto. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran. Uniknya kita nih ada di satu tempat yang mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan. Ini di mana ini Pak Kadis tempat kita ini? Saat ini kita ada di kelompok wanita tani Pelangi Sejati, Mbak. Kelompok wanita tani KWT. Pelangi Sejati. Di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan. Oh, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan. Kenapa Pak Kadis mengajak kita untuk syutingnya di sini? Pasti ada sesuatu yang istimewa nih. Benar, di sini. salah satunya mungkin kelompok wanita tani ini yang Pelangi Sejati kami pilih karena ini salah satu andalan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk Kabupaten Pesawaran. Karena ibu-ibunya aktif, kelompok taninya juga aktif, dan ada beberapa prestasi yang pernah diikuti. Pak, sedikit sebelum kita masuk dalam tema kita, peran dari Dinas Ketahanan Pangan kalau untuk KWT ini apa, ngapain gitu? Jadi gini Mbak, jadi selama ini kita Dinas Ketahanan Pangan mempunyai peran, sebetulnya andilnya cukup besar untuk Kabupaten Pesawaran. Kebetulan juga di Kabupaten Pesawaran Bunda KWT-nya juga kebenaran Ibu Bupati, Ibu Nanda Indira, langsung turun tangan untuk pembinaan dan kita ikut mendampingin Ibu Bupati. Ini kan mereka nanam beberapa jenis tanaman ini ya? Tanaman hortikultura. Itu bibitnya dari kita atau gimana? Kalau awal kita pernah membantu ibu-ibu. Nah, itu hanya untuk stimulan aja gitu. Jadi KWT nanti mengembangkan apa yang pernah kita berikan ke mereka. Pernah diajak panen, Bapak? Sudah sering. Sudah sering panen. Apa aja tuh? Pertama mungkin mereka pernah panen kangkung. Kangkung. Ada genjer juga katanya. Genjer ada, yang ada di lingkungan pernah mereka mengundang kita. Terus tadi kita sebelum syuting juga persiapan kita dikasih minuman, itu ada es bunga telang. Bunga telang itu juga adalah bagian dari yang ditanam di sini juga. Bermanfaat untuk kesehatan. Betul. Selain sayur-sayuran, mereka juga memanfaatkan lahan untuk tanaman obat-obatan. Obat-obatan keluarga ya. Jadi ya peran ibu-ibu ini sangat penting di dalam keluarga, Ibu. Tujuan kita ya salah satunya itu. Jadi kita ibu-ibu ini kami harapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Walaupun bentuknya tidak terlalu besar. Tapi insya Allah itu bisa membantu perekonomian keluarganya masing-masing. Baik, luar biasa. Ini kita ditemenin sama ibu-ibu dari KWT Pelangi Sejati. Baiklah. Pak Kadis, mungkin kita mulai obrolan kita nih, ada hal yang pengen kita ekspos kepada pemirsa terkait dengan tema kita, yaitu ekspos kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran. Langkah yang dilakukan Pak dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesawaran ini apa aja, Pak? Jadi begini Bu, jadi selama ini Dinas Ketahanan Pangan mempunyai peran aktif, terutamanya untuk mungkin di lingkungan kecil ya Bu, untuk pekarangan keluarga. Kita menganjurkan kepada ibu, terutamanya untuk kelompok wanita tani, untuk aktif memanfaatkan pekarangan. Jadi lahan-lahan tidur atau di depan rumah yang selama ini mungkin lebih banyak tanaman bunga-bungaan. Nah, mungkin di sela-selanya mungkin kita bisa manfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti cabai, sawi dan segala macamnya. Itu mirip-mirip dengan toga gitu nggak sih jenis tanamannya? Kalau toga dia ada tersendiri, tapi ini tidak menutup kemungkinan toga-toga juga ada di KWT. Karena di tanaman sela-selanya
bisa ditanam untuk toga juga. Toga, oke, baiklah. Terus tadi Pak terkait dengan program dari dinas sendiri? Dari Dinas Ketahanan Pangan untuk kelompok wanita tani, Bu, kita ada kegiatan bantuan saprodi, sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian yang ada untuk ke ibu-ibu. Tapi itu bentuknya mungkin tidak terlalu besar, tapi itu bisa untuk merangsang ibu-ibu agar lebih aktif dan lebih mungkin kalau mungkin tadinya hamparannya sedikit bisa lebih luas lagi. Mungkin ibu-ibu bisa memanfaatkan pekarangan tidur yang tidak berparu, bisa bekerja sama dengan kepala desa juga bisa. Mungkin ada lahan-lahan yang itu mereka bisa manfaatkan. Terus itu kan itu di rumah masing-masing bisa, tapi kalau dalam kelompok itu hitungannya per desa atau gimana? Kalau kayak KWT gini. Jadi KWT ini dibentuknya per desa. Per desa. Per desa. Nah, rata-rata mereka punya kelompok berjumlah 30 orang. Jadi maksud kita membentuk KWT itu jadi satu lahan, ibu-ibu berkumpul di satu KWT, kita memberikan sosialisasi di satu kelompok. Jadi lahan itu bisa untuk pembelajaran mereka. Nah, mungkin mereka bisa menyebarkannya lagi ke rumah-rumah atau di sekitar mereka. Masing-masing ya. Seperti lahan di belakang kita ini sebenarnya nggak gede-gede banget sih sebetulnya ya. Ini mungkin. Tapi padat isinya. Nah, ini kan ada genjer, ada kangkung, ada bawang. Ini saat ini ada bawang. Terus itu yang baru panen juga katanya ada anggur ini ada anggur, kemarin sempat ada anggur. Mungkin cara teknis sosialisasinya kami belum meningkatkan lagi kalau untuk anggur itu. Karena ini mereka baru, anggur ini mereka baru. Kita belum fokus ke anggur, lebih banyak ke tanaman keluarga. Jadi sebenarnya fokus ke Dinas Ketahanan Pangan ini lebih kepada seperti ini kegiatannya. Iya, lebih tanaman makanan sayuran sehari-hari lah, kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan penunjang ya, bukan kebutuhan pokok kan ya, beda ya. Kalau pokok bukan. Terus Pak, rutinitas yang dilakukan untuk pembinaannya itu seperti apa? Selama ini kita rutin melakukan pembinaan di luar mungkin ada penyuluh ya Bu. Selama ini kan kita ada penyuluh pertaniannya, ada UPT-nya, mungkin mereka langsung, tapi kita bisa langsung menemui KWT, mungkin ada 1, 2, 3 KWT yang istilahnya stuck ya, apa tidak aktif, nah kita bisa masuk pembinaan kembali. Sebenarnya mungkin ini juga tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan ya, ada ada beberapa OPD yang aktif sebenarnya seperti Dinas Pertanian, sekarang kan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan. Nah, tidak menutup juga kemarin kan kita juga, contoh di kelompok wanita tani Pelangi Sejati ini Bu. Nah, ini kan ada peran serta dari sebenarnya bukan kelompok ya Bu, hanya individu. Seperti ketua kelompok wanita tani yang di Pelangi Sejati ini, mereka pernah ikut lomba tingkat nasional. Lombanya lomba apa? Nah, itu mereka sebenarnya individu itu Bu. Perorangan. Karena dipilihnya kelompok ini sebetulnya Bu Desmilia Susanti, ketuanya bisa berperan aktif di lingkungan masyarakat. Berperan aktif terus manfaatnya terasa mungkin ya bagi anggota dan lingkungannya. Akhirnya ikut lomba terus menang? Itu alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk juara. Tahun berapa itu? 2021. 2021. Jadi bisa jadi percontohan juga buat KWT yang lain sebetulnya. Betul, ini untuk satu percontohan. Bisa KWT lain karena satu desa tidak menutupkan satu KWT, bisa 2 KWT. Bisa 2, tergantung karena kan kita jumlahnya terbatas. Satu KWT 30 orang. 30 orang. Jadi kalau misalnya dalam desa itu lebih dari 30 bikin 2 bisa. Bisa 2. Terus gini Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada pembinaan, terus ada bantuan kolaborasi juga dengan OPD yang lain. Terus untuk kebutuhan-kebutuhan mereka ini apa yang kita berikan selama ini? Nah, selama ini kita salah satunya mungkin saprodi itu untuk stimulan mereka, mungkin permulaan seperti waring kita. Kemudian ada gembor, mungkin kalau gembor itu apa? Gembor itu untuk penyiraman. Jadi alat untuk penyiram. Dan bibit-bibit. Nah, itu hanya permulaan aja Bu. Jadi setelah mereka panen, mereka harusnya lebih produktif lagi. Itu bisa berputar gitu. Terus untuk jenis barunya, silakan mereka boleh. Nah, boleh mereka boleh inovasi apa mereka boleh. Ataupun mungkin hamparannya mereka lebih luas lagi, nah mereka berinovasi apa tanamannya lebih banyak lagi boleh. Kalau dia lomba antar KWT se-Kabupaten Pesawaran pernah juga? Kalau lomba saat ini kita pernah ada lomba pangan. Lomba pangan. Lomba
pangan ini lokal, pangan lokal. Jadi olahan mereka itu kita perlombakan antar KWT. Olahan dari hasil ini. Mereka. Gitu. Kayak tadi tuh yang minuman bunga telang tadi Ya, itu, salah satunya minuman, mungkin ada kue-kue apa. Harus bisa berinovasi gitu. dong mereka berarti harus ya. bisa berinovasi. Iya. Jadi ibu-ibu ini dituntut untuk punya inovasi, punya kreativitas yang tinggi ya. Dari tanaman misalnya genjer dibikin jadi iya, atau kue dibuat kue apa, ubi-ubian atau pisang gitu. Misalnya bolu genjer gitu ya. Yang pahitnya jadi hilang jadi manis tuh. Nah, itu kan bisa menambah nilai apa, Bu? Tadinya mungkin dihargai mereka pisang hanya 1.000, kalau diolah lebih bisa 10.000. Iya, oke. Kayaknya nanti perlu ngobrol juga nih sama ketua KWT-nya nih supaya lebih jelas lagi nih Pak Kadis ya. Terus gini Pak Kadis, sejauh mana nih peran dari Dinas Ketahanan Pangan untuk pengendalian inflasi, Pak? Jadi Dinas Ketahanan Pangan, Bu, sebetulnya dari sebelum adanya terjadinya gejolak El Nino seperti penurunan harga, panas global yang lebih panjang kemarin, kita selalu mengadakan seperti sidak pasar, kemudian kita ada monitoring harga terutama ke pasar-pasar besar. Itu rutin kita lakukan. Nah, itu kita juga melibatkan beberapa OPD terkait untuk melaksanakan. Kita ada namanya Satgas Ketahanan Pangan. Jadi itu salah satu pengendalian kita dalam inflasi. Kemudian juga kita, alhamdulillah kan 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan bantuan beras, bantuan pangan nasional dari Pangan Nasional beras. Selama ini udah 2 tahun berjalan sampai tahun ini, alhamdulillah itu sedikit membantu masyarakat yang tidak mampu. Oh, jadi tetap dipilah-pilah juga ya? Ya. Apakah itu nanti dikoordinir oleh KWT? Enggak, itu di luar KWT. di luar KWT. Jadi itu program nasional sebetulnya, Bu. Tapi itu alhamdulillah membantu Kabupaten Sampai sekarang masih Pasawaran. berjalan? Masih, saat ini masih. Oh, setiap masih berjalan. bulan apa tuh? Kemarin di tahun ini dari awal Januari sampai dengan Juni. Nah, Juli ini kita masih nunggu keputusan dari pemerintah. Bakal ada lagi? Insya Allah ada lagi. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak. Nah, jadi dari kegiatan inflasi kita, Mbak, kita ada seperti Satgas Pangan tadi, Satgas Ketahanan Pangan, kita melakukan sidak pasar. Sidak pasar rutin kita laksanakan untuk mengetahui kenaikan harga yang terjadi. Nah, itu ada beberapa OPD yang itu mungkin ada momen-momen tertentu seperti memasuk puasa. Ya, hari-hari besar kita pasti lebih intens, melaksanakan sidak pasar. Mungkin yang tadinya seperti biasa kita hanya 1 pasar, untuk mendekati hari raya kita lebih banyak ke pasar-pasar. Masuk juga ke pemasok. Pemasok ya, karena kita tidak menutup kemungkinan kita mengambil dari kabupaten lain, bekerjasama dengan kabupaten lain untuk misalnya menurunkan harga. Misalnya tadinya cabainya marah karena stoknya kurang. Nah, kita memberikan informasi bahwa ada kabupaten yang bekerjasama dengan kita untuk mengurangi harga. Oh, gitu. Selama ini Pak, kabupaten mana nih yang kita ada di Metro, Kota Metro, Prince Sewu ya, dengan Tanggamus. Oh ya, dekat sih, dekat ya. Dekat. Tapi selama ini Insya Allah Kabupaten Pasawaran tidak pernah mengalami gejolak kenaikan harga yang begitu lama. Dan stok juga kita nggak pernah kekurangan. Jadi rata-rata stabil lah gitu ya. Ya, Insya Allah stabil sampai saat ini. Paling kalau naik-naik sedikit lah wajar. Ya, kalau naik Lebaran biasa. Biasanya Lebaran. Kemarin karena musim tanam yang kurang, kemarin kan sawah padi, itu sempat terjadi kenaikan yang tapi nggak terlalu lama. Gitu. Oke, masih bisa diatasin ya. Oke, baik. Rasain loh. Udahlah, lihat aja nanti hasil akhirnya gimana. Gol. Siapa sih ini? Ganggu aja lagi main. Dah, gue bukain dulu deh. Siapa sih? Wah. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu, kami mencatat meteran listriknya. Ya elah, hari gini masih pakai dicatat, ribet banget sih lu. Makanya pakai listrik prabayar, ge. Ayo pakai listrik prabayar, banyak keuntungannya loh.
privasi lebih terjaga, terhindar dari pemutusan listrik, bebas biaya abodemen, dan harga token bisa sesuai dengan budget kalian. Yaudah deh, gue cabut dulu ya, gue mau liburan. Bye-bye. Ya Pak Kadis, tadi kan kalau ada fluktuasi harga ya kalau menjelang hari besar gitu, peran dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama menjelang hari besar itu apa yang dilakukan? Jadi alhamdulillah di Kabupaten Pesawaran tahun ini kita mendapatkan bantuan ya dari Bapanas. Apa tuh Bapanas? Badan Pangan Nasional. Oh, Oke. Bapanas itu berupa gerakan pangan murah. Jadi beda dengan operasi pasar ya, Bu. Oh, beda ya. Jadi kita pangan murah. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa vendor yang ada seperti Bulog, seperti Raja Wali, PT Domus, kita beberapa UPD terkait seperti pertanian, perkebunan kita libatkan. Kita menggelar seperti pasar gitu, Bu. Jadi tapi berbeda dengan operasi pasar. Bedanya Karena apa? kalau operasi pasar kita memilih pesertanya, pengunjung. Kalau ini kita bebas. Kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 4 titik, 4 kegiatan GPM yang alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Pertama kita mengadakannya di Punduh Bidada, karena itu satu permintaan dari Bapak Bupati langsung. Penempatannya itu diarahkan di pesisir. Jadi daerah pesisir ya. Daerah yang membutuhkan, lebih membutuhkan. Kemarin di Punduh Bidada dan Marga Punduh. Dan alhamdulillah berjalan dengan sukses dan langsung dihadiri dengan Pak Bupati. Kemudian yang kedua kita melaksanakan di Padang Cermin, di Teluk Pandan, Bu, Hanura, dengan di Gedung Tataan. Nah, kemudian yang di Gedung Tataan, alhamdulillah juga kita langsung dihadiri dengan Ibu Kapolres juga. Jadi dalam hal kegiatan itu sangat membantu masyarakat, karena ya walaupun tidak terlalu turun harganya, tapi minimal bisa membantu ibu-ibu. Karena di gerakan GPM itu kita menggelar seperti telur, ada telur juga masuk situ ya? Minyak, tepung. Ikan nggak? Ayam nggak? Ikan nggak? Ayam nggak ya? Baik. Terus gini Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan juga nih yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan konsumsi pangan. Ada istilah B2SA, B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman itu. Jadi salah satu kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan, Bu, mungkin sedikit saya jelaskan di Dinas Ketahanan Pangan saat ini kan lebih digalakan kepada terutama si ibu-ibu sebetulnya, karena ini sedikit membantu untuk ibu-ibu peran aktif kepada anak-anak. Jadi gerakan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu sebetulnya peran-perannya untuk meningkatkan gizi anak-anak, terutama balita. Jadi itu peran kita di sini saat ini ya. Salah satu yang lebih penting kita saat ini lebih diberikan peran untuk membantu penurunan stunting. Nah, jadi menjadi program nasional juga jadi ya. B2SA sangat membantu gerakan stunting. Nah, kita saat ini lebih banyak ke ibu-ibu KWT-nya lagi yang terlibat. Karena yang KWT ini kelompok wanita tani ini, Bu. Lebih banyak ibu-ibunya. Jadi kita mensosialisasikan B2SA ini lebih banyak ke kelompok wanita tani. Karena memang ibu-ibu langsung sih yang karena ibu-ibu langsung turun langsung dengan anak-anaknya. Kita juga ada B2SA ini sekarang sedikit masuk ke sekolah. Namanya B2SA Go to School. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak-anak. Begini loh, contoh makanan yang bergizi. Yang sehat, bergizi. Mungkin saat ini kan mungkin anak tingkat SD sekolah dasar kan masih ada didampingin ibu-ibunya. Jadi kita memberikan sosialisasi, ibu-ibunya juga mendengarkan. Ini salah satu contoh makanan yang bergizi. Walaupun sederhana tapi bergizi. Nah, terus sekarang untuk tahu dari Dinas sendiri tahu bahwa ada satu daerah tertentu yang ada mengalami kerawanan pangan. Nah, itu gimana? Jadi kita ada satu bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Jadi di bidang tersebut kita selalu mengontrol ketersediaan pangan di Kabupaten Pesawaran. Nah, jadi
Caranya gimana? Kita meminta laporan. Oh ya, oke. Selama ini sih kita melibatkan beberapa OPD seperti yang pertanian perkebunan. Nah itu kita meminta laporan mereka, kita yang menghimpun, kita yang membuat. Seperti neraca pangan untuk cadangan pangan atau kebutuhan pangan, kita langsung turun. Oke. Nah, mungkin di satu desa itu saat ini sedang panen jagung. Gitu. Iya. Nah, kita bisa langsung turun minta laporan ke masyarakat atau didampingi dengan OPT. Atau mereka bisa tanpa diminta juga ngasih update juga kita gitu ya, bisa ya? Kalau yang ini enggak, kita langsung. Enggak. Karena Kita kita yang turun ya? mau lihat tahu langsung ya. Oke. Karena ada beberapa kelompok yang kita minta berapa kuota yang ada, jadi stok tanaman yang ada, panennya berapa, nah itu kita bisa untuk laporan kita setiap bulannya. Jadi setiap bulan ada laporan. Untuk kerawanan pangan, kita melibatkan ada beberapa OPD, mungkin yang lebih besar ini perannya kesehatan ini, Bu. Iya. Karena di situ banyak aspek yang dilihat. Menyangkut gizi dan lain-lain ya. Seperti mungkinnya lingkungan hidup di rumah, misalnya seperti jamban, nah itu berpengaruh di laporan kami. Nah itu yang namanya kegiatan PSPA itu, tentang peta peta kerawanan pangan itu. Kita selalu membuat laporannya tiap tahun ada. Nah alhamdulillah tahun kemarin 2022-2023 Kabupaten Pesawaran masih di zona hijau. Oh, zona hijau. Progresnya masih bagus ya. Mungkin ada kekurangan 1-2 itu kita lakukan rapat kembali, beberapa OPD kita panggil untuk memenuhi kekurangan tersebut. Oh gitu, nah, ya jadi diisi. Selalu rutin, kalau itu rutin. Karena kita laporannya langsung ke pusat juga. Karena laporannya langsung melalui Pak Bupati ke pusat. Kalau dia ada zona hijau berarti ada zona merah dong? Zona merah ada. Nah itu salah satu indikatornya. Mungkin di satu tempat itu kesehatan yang kurang, sanitasinya mungkin tidak layak, mungkin air yang tidak, mungkin masih ada yang mungkin mungkin masih banyak yang masih buang air sembarangan. Nah itu jadi salah satu indikator. Nah kemudian mungkin ada sekarang ini mungkin ada dampak stuntingnya, Bu ya. Ada daerah itu lebih banyak persentase stunting yang lebih tinggi yang bisa masuk. Nah itu selalu kita rapatkan kembali tiap bulan sehingga sampai akhir tahun itu bisa meningkat. Jadi alhamdulillah saat ini kita tidak pernah ada satu tapi sudah pernah kita sosialisasikan, alhamdulillah sudah terpenuhi. Iya, jadi kekurangan tersebut. Jadi nggak ada lagi tuh daerah di Pesawaran alhamdulillah yang nggak ada yang zonanya hijau. Semua hijau. Kuning mungkin 1-2 tempat itu, tapi gitu. itu sempat hilang. Mungkin daerah pulau kali nggak? Ya karena ya itu tadi akses, gizi mungkin salah satu, mungkin kekurangan seperti dokter atau perawat. Nah itu kita laporkan dipenuhi ya, alhamdulillah kembali hijau. Oh gitu. Jadi sebenarnya pertanggungjawaban moral dari Dinas Ketahanan Pangan ini berat juga ya? Ya alhamdulillah kita jalan untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita bekerja sama dengan OPD selalu membantu. Iya, tambah lagi dengan ibu-ibu KWT yang begitu aktif ya kan, jadi salah satu pendukung ya KWT. Iya. Makanya sangat dekat hubungannya dengan ibu-ibu KWT. Maka kami berusaha KWT aktif. Iya. Jadi memanfaatkan pekarangan, mungkin izin, selalu mungkin kendala izin atau apa ya kami membantu. Terutama ya kami selalu melibatkan kepala desa gitu. Iya, betul. Untuk ikut berperan turun. Nah, alhamdulillah kan sekarang kepala desa juga punya program. Apa tuh? Program ketahanan pangan. Oh. Nah, jadi mau tidak mau, jadi ibu-ibu KWT ini sebenarnya terbantukan dari kami juga dapat, dari kepala desa dapat. Nah, yang kami harapkan ya kalau dari KWT ini lebih aktif lagi, kita kan bisa meminta bantuan itu dari pusat. Oh gitu. Nah, mungkin lebih besar lagi mereka dapat bantuan. Asal kita dinilai aktif. Ya, gitu penting aktif. Tapi yang kendala KWT ini saat ini lebih banyak mereka kan lokasi ini tidak permanen gitu. Hanya pinjam pakai gitu. Nah, tiba-tiba lokasinya mau dibangun rumah gitu ya. Itu kendalanya. Oh iya. Tapi dari pemerintah sendiri nggak ada lahan khusus untuk dikelola karena kan kita ya? hanya memberdayakan ibu-ibu. Oh iya. Bunyinya hanya memanfaatkan dan pekarangan. Dan itu di masing-masing desa lagi ya. Makanya jadi tidak dipusatkan. Peran dari kepala desa sangat besar ke ibu-ibu KWT. Karena kan kepala desa yang lebih tahu kondisi mana yang ini. Jadi misalnya tadi satu kelompok bisa 2 kelompok. Alhamdulillah satu desa kan terbantukan semuanya. Oke, sekarang kita mau tanya juga tentang bagaimana peran dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri
untuk menjaga keamanan pangan. Keamanan Kalau pangan. tadi kan kerawanan, ini keamanan. Keamanan Ya. pangan, siap. Jadi Dinas Ketahanan Pangan, Bu, selama ini kan kita berperan di lebih banyak di tingkat kelompok wanita taninya. Oke. Nah, tapi kan ada satu tupoksi yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, salah satunya itu konsumsi dan keamanan pangan. Oke. Nah, jadi mau tidak mau Dinas Ketahanan Pangan juga harus aktif Iya. menjaga keamanan pangan, terutama seperti selama sidak pasar. Nah, kita kan aktif bersosialisasi dengan berkomunikasi dengan pedagang. Nah, di situ juga alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa untuk mengecek sejauh mana penggunaan kimiawi di dagangan mereka. Oke. Nah, tapi hanya di tanaman ya, belum ke seperti daging atau ikan. Iya, iya. Nah, mungkin ada beberapa pedagang yang curang, itu kita belum bisa. Tapi kalau untuk sayur-sayuran, insya Allah tahun ini kita bisa untuk melaksanakan sendiri. Jadi kita bisa tahu penggunaan pestisida di masyarakat. Nah, jadi nanti hasil dari situ kita bisa melibatkan beberapa OPD juga. Jadi bisa dalam pengawasannya, mungkin kalau kita mungkin tidak bisa langsung, Bu, ya, pengawasan langsung ke petani. Tapi nanti OPD melalui penyuluhnya bisa kita ikut peran serta di dalam turun itu. langsung, Jadi ya. kita sekaligus Satgas Pangan sekaligus membantu pemerintah dalam menjaga keamanan pangan. Oke. Terutama yaitu mencegah penggunaan bahan-bahan kimiawi. Kimia. Karena itu pengaruhnya sangat besar untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi kalau yang udah ditanam di sini udah pasti nggak ada kimianya lah. Kalau yang untuk KWT Pelangi Sejati, Dijamin. alhamdulillah mereka lebih banyak organik. Karena di sekitar mereka pupuk kandang terutama mendukung cepat ya. diperoleh. Iya. Jadi kimianya alhamdulillah tidak ada. Dijamin aman. Dijamin Oke. aman. Baiklah Pak Kadis, terima kasih nih Pak Kadis. Kita udah ngobrol-ngobrol, diiringi hujan, jadi suasananya jadi adem ya. Terima kasih Pak Kadis untuk Siap, waktunya. sama-sama, Demikian tadi ekspos kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran. Pak, kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap, terima kasih Bu Nom. Sama-sama Pak. Demikianlah pemirsa obrolan saya dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran, Bapak Hendra Sulistianto. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, sekarang saya bersama Ketua Kelompok Wanita Tani Pelangi Sejati, Desa Sukaraja. Ada Mbak Desmilia Susanti. Ini prestasinya banyak juga nih. Kita mau tanya dulu nih. Dibentuknya udah berapa lama nih kalau di Pelangi Sejati? Pelangi Sejati terbentuk di bulan Oktober 2022. Oh 2022, oke. Terus keaktifannya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Kalau masalah keaktifan secara organisasi kita aktif. Oke. Bukan hanya di KWT saja, tapi kita juga aktif di Porsil. Porsil adalah forum silaturahmi khusus untuk kumpulan ibu-ibu KWT. Oh gitu, iya. Terus peran dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri terasa nggak nih buat pembinaan? Sangat terasa sekali. Bisa diceritain nggak? Kami berawal seperti ini ya dari Dinas Ketahanan Pangan, dari program P2L kami pernah mendapat bantuan dari sana. Bermula dari sanalah kami bisa membuat kelompok tani seperti ini. Ya, bisa dilihat dari apa yang ada di lahan kami seperti rumah bibit, banyak memfasilitasi secara pembibitan, kemudian pembinaan, banyak sekali. Kalau di sini kan tiap-tiap KWT tanamannya beda-beda ya? Iya. Kalau di sini apa aja jenis tanamannya? Nah, Coba. khusus di Desa Sukaraja, kita lebih ke program Porsil itu sendiri. Ada setiap desa mempunyai ciri khas tanamannya. Iya. Kalau di sini Kalau di Sukaraja? Sukaraja ciri khasnya adalah daun bawang dan daun seledri. Oh, daun bawang Kalau seledri. daun bawang ada di sana bisa dilihat nanti. Kemudian pembibitan untuk daun seledri kita ada di rumah bibit. Sudah ada. Ada rumah bibit. Iya, Oke. iya. Selain yang dua jenis tadi, Banyak. tadi yang minuman tadi enak banget. Oh, itu minuman itu sangat energik ya. Iya. Itu banyak sekali khasiatnya. Itu minuman bunga telang namanya. Bunga telang. Iya. Itu produksi dari sini. Produksi. Idenya dari sini. Idenya dari Oh, sini. oke. Iya.
Iya, bunga telang tuh banyak khasiatnya, khususnya untuk menjaga stamina, kemudian juga antioksidannya tinggi, pencegah kanker. Oh iya. Iya, Dan banyak rata-rata semua anggota sudah tahu nih. khasiat. Iya, iya. Dan suka. Iya, suka. Ada nggak dari hasil dari tanaman ini yang menghasilkan uang? Ya, sudah banyak. Apa Sudah misalnya? banyak. Seperti ya bunga telang itu juga banyak sekali manfaatnya, dan juga sering kami jual kalau ada kegiatan-kegiatan sering kami suguhkan di sini. Kemudian dari tanam beraneka ragam tanaman yang ada di sini sudah banyak menghasilkan yang untuk perputaran kembali membeli bibit. Oh iya, gitu. iya. Jadi hanya sekali dari ketahanan pangan, sisanya udah sudah sendiri sudah ya. banyak. Nah tadi Pak Kadis juga sempat bilang tentang prestasi. Iya. Nah ini juara apa aja, bisa diceritain nggak? Oh, mengenai prestasi, ya, alhamdulillah KWT Pelangi Sejati sudah Beberapa kali mendapatkan prestasi dari olah pangan di Kabupaten Pesawaran, kita mendapat juara 1. Kemudian kebun demplot, perlombaan kebun demplot, kami mendapat juara 2. Kemudian dapat penghargaan dari Ibu Nanda. Kalau yang tingkat nasional? Tingkat nasional, khususnya walaupun secara personal, tapi kita berdirinya datangnya dari KWT Pelangi Sejati ini, kami mendapat penghargaan dari Ibu Iriana Joko Widodo. Oh, dari Ibu Iriana Joko Widodo. Iya, khususnya di bidang pertanian. Oke, itu tingkat nasional kalian dapat juara? Itu dapat penghargaan. Oh, dapat penghargaan. Oke. Jadi tapi tidak semua KWT dapat kan? Iya. Apa yang menjadi dapat penghargaan itu katanya? Dari segi apanya? Dari segi personal, karena dianggap kita mempunyai prestasi, kemudian aktif, kemudian juga mempunyai produk-produk yang menunjang untuk rumah tangga itu sendiri. Kemudian juga kita di situ berperan luas lah untuk masyarakat di sekitarnya dari KWT itu sendiri. Oke, selamat ya Bu Des. Iya, terima kasih. Itu tadi pemirsa obrolan saya bersama Ibu Desmilia Susanti, Ketua KWT atau Kelompok Wanita Tani Desa Sukaraja, Dusun 8. Dusun 8, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.